Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase E kelas 10 Kurikulum Merdeka Fenomena Geosfer. Video kali ini kita akan membahas pedosfer, mencakup materi pembentukan tanah, profil tanah, jenis dan persebaran tanah, serta konservasi tanah. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Apakah yang dimaksud dengan pedosfer dan juga tanah itu? Pedosfer merupakan lapisan tanah yang terletak di lapisan litosfer yang terluar. Dan ini sekaligus menjadi lapisan tertipis di litosfer. Nah, sementara apakah yang dimaksud dengan tanah itu? Merupakan lapisan permukaan bumi yang berasal dari batuan telah lapuk menjadi partikel kecil dan telah berubah secara kimiawi bersama sisa tumbuhan maupun hewan yang hidup di dalam maupun di atas permukaan tanah. Dan proses pembentukan tanah itu dinamakan pedogenesis. Diawali dari batuan, kemudian mengalami pelapukan, hancur, semakin halus, dan akhirnya menjadi tanah. Secara lengkap, pedogenesis atau proses pembentukan tanah bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pelapukan batuan, di mana peristiwa penghancuran batuan, khususnya batuan induk atau bedrock terjadi. Dan di sini baru horizon D yang terbentuk. Yang kedua adalah proses pelunakan struktur batuan, di mana setelah batuan lapuk, maka air, udara, bahkan benih-benih tanaman, benih-benih tumbuhan mulai masuk ke dalam tanah. Dan di sini mulai terbentuk tambahan horizon C. Yang ketiga adalah proses tumbuhnya tanaman perintis, di mana akar tanaman yang sudah masuk di sela-sela batuan tadi mulai tumbuh, dan di sini juga mulai terbentuk horizon A atau lapisan tanah atas. Dan yang keempat adalah proses penyuburan, di mana proses pengayakan bahan organik, dan di sini mulai terbentuk horizon A, B, C, D. Berikutnya, faktor pembentuk tanah. Ada 5 faktor di dalam proses terbentuknya tanah. Yang pertama adalah faktor iklim, sekaligus menjadi faktor utama terbentuknya tanah. Mencakup suhu udara atau temperatur, curah hujan, dan juga angin. Yang kedua adalah faktor organis, melalui pelapukan organis atau pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup. 3 adalah relief atau topografi, dan semakin kasar bentangan alam atau topografi suatu wilayah, maka proses terbentuknya tanah akan semakin cepat. Yang keempat adalah batuan induk yang nanti akan menentukan jenis tanah tersebut apa. Dan yang kelima adalah waktu yang akan menentukan. Semakin lama dan sekaligus dalam berbagai proses, maka tanah tersebut akan semakin baik atau semakin sempurna. Kita lanjutkan sifat fisik tanah. Yang pertama adalah sifat fisika tanah. Itu ada 3. Warna tanah, bahwa tanah itu warnanya beragam atau bermacam-macam, yaitu adalah percampuran tanah dengan unsur tertentu. Misalnya, warna tanah kuning atau merah kekuningan ini adalah karena adanya unsur besi atau ferrum. Banyaknya unsur organik akan membuat tanah itu berwarna hitam. Begitu dan seterusnya. Sifat fisika tanah yang kedua adalah struktur tanah, yaitu susunan dari partikel-partikel tanah meliputi pasir, debu, dan liat. Kemudian, tekstur tanah adalah tingkat kehalusan tanah. Sifat fisik tanah yang kedua adalah sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah ini adalah mencakup tingkat keasaman atau kebasaan tanah. Sehingga di sini kita menggunakan alat namanya pH meter, dan ini menjadi ukuran dari pH tanah. Ya, dan tanah yang normal itu memiliki pH 6,5 sampai 7,5. Ini ukurannya ya, 6,5 sampai 7,5. Disinilah rentang tanah normal. Tanah terlalu asam, ya itu posisinya di sebelah kiri ini alatnya, dan yang terlalu basah itu di sebelah kanan. Tanah basah itu contohnya tanah kapur, tanah asam itu contohnya tanah gambut. Yang ketiga adalah sifat biologi tanah, adalah kandungan organisme di dalam tanah, baik itu bakteri, mikroorganisme lain, jamur, dan sebagainya. Kita lanjutkan, profil tanah.
bahwa profil tanah itu adalah zona, lapisan, atau irisan yang ada di tanah yang mengandung struktur, tekstur, dan juga komposisi tertentu. Secara garis besar ada 5. Yang pertama adalah horizon O. Ini posisi horizon O. Horizon O ini atau organik atau humus, yaitu lapisan tanah paling atas yang merupakan tempat tanaman dan juga merupakan tersubur, berisi lebih dari 20% bahan organik. Di bawahnya ada horizon A, ini ya, atau lapisan tanah atas, top soil. Ini adalah lapisan perakaran, berisi campuran organik, humus, dan mineral. Di horizon A ini juga ada lapisan eluviasi atau lapisan E, yaitu lapisan tanah yang mengalami proses pencucian. Dan ini sebagian para ahli masih menganggap bagian dari lapisan tanah atas atau horizon A. Yang ketiga adalah lapisan horizon B atau subsoil, lapisan tanah bawah. Ini ya warnanya kemerahan. Ini disebut lapisan iluviasi atau pengendapan unsur liat, serum, dan lain-lain sehingga warna tanahnya kemerahan. Berikutnya adalah horizon C atau disebut regolit. Ini ya, masih ada batu-batunya, batuan induk yang mengalami pelapukan. Dan yang terakhir adalah horizon R atau bedrock atau batuan induk. Ini ya, horizon R atau bedrock. Kita lanjutkan persebaran tanah khususnya di Indonesia. Kita awali dari jenis tanah yang pertama adalah tanah aluvial atau endapan. Adalah tanah yang berasal dari endapan pasir atau lumpur sungai. Tanah ini sangat subur dan persebarannya adalah di dataran rendah yang ada di Jawa bagian utara, Sumatera Timur, dan Kalimantan bagian barat, selatan, bahkan juga di bagian timur ada. Yang kedua tanah organosol, sesuai dengan namanya organo, itu asalnya dari bahan organik. Ya, ini ada 2, tanah gambut, ini tidak subur, dan yang kedua tanah humus itu subur. Tanah gambut itu tanah organosol muda, masih asam, warnanya kecoklatan, jadi kurang subur. Contohnya di Sumatera, Kalimantan yang berada di sekitar kawasan hutan gambut. Tanah humus itu tanah organosol tua, sangat subur dan berwarna gelap. Ini juga berada di Sumatera, Kalimantan yang sudah jauh dari lahan gambut, sehingga kalau sudah tua akhirnya menjadi subur. Yang ketiga adalah tanah kapur, ya, sesuai dengan namanya berasal dari pelapukan batuan kapur, dan tanah ini tentu tidak subur, warnanya putih kusam. Adanya di daerah pegunungan kapur seperti di pegunungan Jawa bagian selatan dan di Nusa Tenggara. Masih sekitar tanah kapur ada tanah terarosa, yaitu berasal dari pelapukan batuan kapur tua atau tingkat lanjut. Nah, tanah ini lebih subur daripada tanah kapur. Letaknya tentu di dataran pegunungan kapur, ya, di dataran kaki pegunungan kapur. Berarti kisarannya masih di Jawa Tengah bagian selatan, Nusa Tenggara, Maluku, dan di sebagian Sumatera bagian barat. Yang kelima adalah tanah laterit. Tanah laterit itu warnanya kemerahan, banyak mengandung zat besi, yang sayangnya tererosi secara terus-menerus sehingga kurang subur. Ya, ini letaknya di Jawa, Kalimantan, dan di Sulawesi. Yang keenam, tanah liat atau lempung itu tanah yang mengandung aluminium dan silikat, dan ini memiliki zat perekatnya yang sangat banyak sehingga banyak dimanfaatkan untuk kerajinan atau gerabah. Berikutnya adalah tanah litosol. Ini adalah letaknya di lereng-lereng gunung yang tinggi. Tanah berbatu di lereng gunung yang pelapukannya tidak sempurna sehingga sulit untuk ditanami. Tanah latosol yang ketujuh, tanah merah, itu berasal dari pelapukan batu api. Batu api itu batu rijang, ya. Batu yang kalau tergores atau kita goreskan dengan aluminium akan mengalami percikan. Juga batuan sedimen dan metamorf yang tingkat lanjut dan masih bersifat asam, organik rendah, dan kurang subur. Namun tanah latosol ini sudah bisa ditanami seperti tembakau, kemudian kopra, vanili, dan lain-lain, gitu ya, tanaman perkebunan. Persebarannya di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dan yang paling sempurna di daerah pegunungan di antara 6-7 ini adalah yang ke-8, yaitu tanah andosol yang sering kita namakan tanah vulkanik. Tanah ini berasal dari letusan gunung api yang sudah tingkat lanjut atau sudah lama meletusnya sehingga sangat subur. Dan persebarannya berada di sekitar gunung berapi di seluruh
Indonesia. Kita lanjutkan konservasi tanah. Merupakan usaha untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi maupun karena penggunaan tanah berlebihan, sehingga tanah berubah secara kimiawi dan biologinya. Konservasi tanah itu dikelompokkan menjadi 3, vegetatif, mekanik, dan kimia. Vegetatif itu dengan menggunakan tanaman. Mekanik berarti tidak menggunakan tanaman, tetapi mengolah lahan atau mengubah bentuk fisik lahan atau tanah. Kimia tentu dengan bahan kimia. Kita akan jelaskan secara singkat-singkat. Diawali dari metode vegetatif. Yang pertama, reboisasi dan penghijauan. Ini ya, penanaman hutan. Pada hutan yang gundul itu reforestasi atau reboisasi, tapi pada lahan kritis itu namanya penghijauan. Windbreak yang kedua adalah metode penanaman vegetasi untuk melindungi tanah atau tanaman dari terpaan angin. Ini contohnya. Kalau di sebelah kanan gambar ini adalah tanaman perkebunan, tanaman sayur atau tanaman yang kita tanam. Supaya tidak terhantam angin, maka kita kasih tanaman keras mulai dari rendah, sedang sampai tinggi, sehingga terpaan angin tidak langsung mengenai tanaman. 3 adalah buffering, yaitu metode penanaman tanaman keras pada lahan yang sangat miring. Ini miringnya ke sini kan, sehingga kalau kita tanami ini, lapisan tanah teratasnya tertahan. Berikutnya adalah strip cropping, penanaman berjalur tegak lurus terhadap aliran air atau arah angin. Kalau aliran airnya mengalir dari kanan ke kiri seperti ini, maka kita bikin tegak lurus. Ini strip cropping. Ya. Strip itu berjalur, cropping itu penanaman ya. Kita lanjutkan kontur strip cropping, berarti penanaman berjalur sejajar dengan kontur atau garis kontur. Nih, sehingga berkelok-kelok seperti ini. Berikutnya lagi, kita lanjutkan crop rotation atau pergiliran tanaman. Menanami tanaman secara bergantian, ya, berganti-ganti. Berbeda dengan multiple cropping, yaitu menanam 2 atau lebih tanaman pada satu waktu sekaligus. Ini ya, berselang-seling ya, antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Keduanya ini bertujuan untuk mengurangi kegagalan panen dan menghindari hama. Berikutnya adalah metode mekanik, antara lain ini terasering ya. Terasering itu membuat tanah seperti tangga-tangga ya, pada lahan yang sangat miring sampai lahan yang miringnya biasa. Yang kedua, metode guludan, pembuatan gundukan tanah memanjang agar bisa mengalirkan air searah dengan garis kontur. Ini namanya rorak, pembuatan parit sejajar dengan garis kontur, tujuannya untuk menjebak air dan meresapkannya sehingga tanahnya tidak semuanya larut. Berikutnya ada kontur tilit, yaitu pengolahan tanah. Ini pengolahan tanah sekali lagi ya, sejajar dengan garis kontur dan membentuk igir-igir kecil yang memperlambat aliran air. Ini metode kontur tilitnya, dan nanti kalau sudah ditanami bentuknya seperti ini. Dan yang kelima adalah check dam, kegiatan membendung aliran air melalui parit-parit yang ada, sehingga apa? Sehingga material yang tererosi bisa tertahan di parit-parit ini ya, tidak langsung habis. Nanti kalau langsung habis akan cepat tidak subur tanahnya. Ini adalah check dam. Terakhir, metode kimia. Memiliki tujuan untuk memadatkan struktur tanah agar resisten atau tahan terhadap erosi. Ini metode kimia kan dengan bahan kimia ya. Sasarannya itu adalah pada tanah yang kandungan organiknya kurang dari 2%, peka terhadap erosi, tanah kapur, tanah terlalu asam, dan lain-lain. Nah, ini contohnya begini. Kalau misalnya adalah ini tanah gambut ya, ini berarti adalah perlu menambah zat kapur. Kenapa? Tanah gambut itu adalah asam. Sebaliknya pada tanah kapur ya, maka perlu ditambahi zat asam ya, perlu zat asam. Harapannya agar segera netral. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan ini adalah beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan untuk memperdalam materi tentang tenaga eksogen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.